Selain itu, beliau juga merupakan seorang advokat sejak tahun 2017. Pengalaman kerja, beliau merupakan seorang dosen dengan jabatan Sekretaris Prodi S1, S2 Ilmu Hukum, Magister Hukum pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, beliau juga merupakan seorang advokat pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi beliau cukup banyak. Yang pertama, beliau merupakan seorang ketua bidang perempuan dan perlindungan anak di DBC Pradi Surabaya pada tahun 2022 sampai dengan 2027. Beliau merupakan koordinator divisi wasit pada organisasi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sampai dengan 2026. Beliau juga merupakan wakil sekretaris bidang hukum dalam organisasi MKGR Jawa Timur pada tahun 2022 sampai dengan 2026. Beliau juga merupakan anggota Biro Bidang Hukum dan HAM pada Partai Golkar Jawa Timur tahun 2020 sampai dengan 2025. Beliau juga merupakan wakil sekretaris bidang hukum pada organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Jawa Timur pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Beliau juga karena mungkin terlalu lama menjelaskan CV-nya, saya kira akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang pada hari ini di sesi pertama ini akan membahas tentang hukum acara peradilan agama. Baik, Ibu, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak moderator, Mbak Andin, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta PKPA Angkatan 17. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu yang sangat bermanfaat ini insya Allah. Baik, saya di sini akan menjelaskan berkaitan dengan materi hukum acara peradilan agama. Nah, materinya belum di-share. Oke, jadi berbicara mengenai peradilan, sebelum kita lebih lanjut berbicara lebih luas berkaitan peradilan agama, peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah aktif di pengadilan, mungkin sudah paham bahwa pengadilan itu merupakan sebuah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Yang mana dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itu telah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam. Jadi bedanya di sini ketika berbicara peradilan agama adalah tentunya berkaitan dengan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Jadi lingkupnya ada di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan agama sendiri salah satu dari bagian dari peradilan nasional Indonesia selain peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi ini kita refresh sejenak, barangkali Bapak Ibu yang sudah lama menempuh S1-nya, kita refresh sejenak bahwa peradilan agama itu merupakan bagian daripada sistem peradilan yang ada di Indonesia, selain peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, yang mana merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama sederajat dengan kekuasaan yang berbeda. Ya, artinya kekuasaan yang berbeda itu karena lingkupnya masing-masing. Ketika berbicara peradilan umum, maka sumber hukumnya juga berbeda, yang diadili juga tentunya berbeda dibandingkan dengan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tapi kekuasaannya yang berbeda. Peradilan agama tidak sama dengan peradilan Islam. Kenapa? Karena peradilan agama adalah peradilan Islam yang ada di Indonesia. Artinya tidak hanya berkaitan Islam yang lebih luas, tapi hanya terbatas pada hukumnya saja.
Sebab jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata peradilan Islam dengan kata-kata di Indonesia adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Ya, prinsipnya atau tegasnya peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif ya. Jadi terbatas yang telah disesuaikan atau mutandiskan dengan keadaan di Indonesia. Jadi tidak seperti misalnya di Arab yang pure peradilan Islam. Tapi di Indonesia peradilan agama adalah peradilan Islam yang limitatif. Kata peradilan Islam yang dirangkaikan dengan kata-kata di Indonesia dimaksudkan adalah peradilan Islam menurut konsepsi Islam secara universal. Peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu di mana-mana asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan, sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya suatu bangsa atau suatu negara tertentu saja. Untuk itu agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia, maka cukup digunakan istilah peradilan agama. Jadi supaya tidak rancu pengertian daripada peradilan agama itu, yang mana misalnya itu dianggap adalah sebuah peradilan Islam di Indonesia, maka cukup dikatakan peradilan agama saja. Hukum acara perdata peradilan umum versus peradilan agama. Bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata, sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan pidana. Jadi artinya kalau berbicara peradilan agama terbatas hanya peradilan perdata yang khusus untuk orang-orang Islam. Ya. Jadi dilihat dari segi asas-asas hukum acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus. Tentu ada pula perbedaan antara hukum acara perdata peradilan umum dan hukum acara perdata peradilan agama. Jika dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur atau objek yang diaturnya. Yang pertama, bahwa hukum acara perdata itu orang yang maju bertindak ke muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa-peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali. Yang kedua, pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar dimaksud. Hukum acara termasuk hukum acara pidana juga sering disebut sebagai hukum proses. Jadi kalau berbicara hukum acara peradilan agama, maka yang dimaksud di situ adalah proses daripada peradilan yang ada di pengadilan agama dan seperti itu. Artinya rangkaian pembuatan sehingga tepatlah perumpamaan bahwa hukum itu selama jalannya dalam proses di muka pengadilan masih dalam pembuatan. Selesainya dari proses pembuatan ialah setelah ia diputus dan putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Juga bisa disebut hukum proses karena hukum acara itu sendiri dari rangkaian cara-cara berbuat atau bertindak mulai dari memasukkan gugatan atau permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan atau dieksekusi ya. Jadi proses dikatakan hukum proses karena dia ada prosesnya mulai dari gugatan, jawaban sampai dengan putusan. Sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia. Jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Jadi tentunya selain daripada BW, tentunya juga ada kompilasi hukum Islam dan sebagainya. Oleh karena itu, rumusan hukum acara peradilan agama yaitu segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Nah, sehingga ruang lingkup daripada peradilan agama di dalam Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Dasar hukum Badan Peradilan di Indonesia terdapat dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Dalam perubahan ketiganya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
dengan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi di sini adalah sumber daripada atau istilahnya hukum yang mengatur terkait dengan peradilan agama itu sudah jelas di dalam UUD juga dikatakan seperti itu. Bahwa diakuinya adanya lembaga peradilan agama itu berdasarkan UUD 45. Peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman punya tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Jadi sekali lagi ketika berbicara peradilan agama tentunya adalah berdasarkan daripada hukum Islam. Nah, dasar hukum peradilan agama adalah peradilan negara yang sah di samping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang dan peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Ada tentunya sumber hukumnya ada dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih, yang mana mulanya aturan terkait peradilan agama juga hukum acaranya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang berlaku sejak 29 Desember 1989, maka hukum acara peradilan agama menjadi konkret, di mana dalam pasal 54 Undang-Undang tersebut menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Jadi artinya sebelum adanya undang-undang tentang peradilan agama, peraturan terkait atau pengaturan-pengaturan terkait hukum Islam itu masih tersebar. Ya, jadi masih hakim masih memutuskannya dari pengetahuan beliau dari Al-Quran, hadis, dan kitab fikih saja. Namun tentunya sejak adanya Undang-Undang 7 tahun 89, hakim harus mengacu pada undang-undang tersebut dalam memutus setiap perkara yang ada dalam lingkup peradilan agama. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua. Jadi sudah ada perubahan 2 kali terkait Undang-Undang tentang peradilan agama. Jadi yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Selain daripada undang-undang tadi, itu juga ada HIR atau disebut juga RIB, ada RBG, ada RV, ada BW atau Kitab Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Perdata, juga ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 86 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang 3 tahun 2009. Tambahan lagi berkaitan dengan perkawinan tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juga PP-nya Nomor 9 tahun 75 menambahkan kaidah hukum terkait dengan hukum perkawinannya. Lalu kemudian Inpres Nomor 1 tahun 91 yang dikenal dengan kompilasi hukum Islam. Kemudian terkait dengan perkembangan perekonomian Islam di Indonesia sehingga terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Nah, lalu kemudian berbicara berkaitan dengan kompetensi daripada pengadilan agama. Kata kekuasaan di sini tentunya sering juga disebut dengan kompetensi. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah kekuasaan atau kompetensi itu atau kewenangan itu sama ya. Jadi ketiganya itu semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut 2 hal, yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Nah, kompetensi absolut pengadilan agama artinya adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.
pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di Mahkamah Agung, jadi ada tingkatannya. Dan itu merupakan bagian daripada kompetensi absolut. Terhadap kompetensi absolut ini, pengadilan agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya. Apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, maka pengadilan agama dilarang menerimanya. Jika tetap diterima, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini dapat dilakukan kapanpun oleh tergugat. Nah, selain daripada kompetensi absolut, tadi ada kompetensi relatif. Nah, di mana kompetensi relatif ini maksudnya adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Misalnya antara PN Magelang dengan PN Surabaya, antara PA Surabaya dengan PA Sidoarjo. Maka PN Magelang dan PN Surabaya itu merupakan satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Nah, PA Surabaya dan PA Sidoarjo itu juga satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama. Jadi tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dapat dikatakan yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Ya, ini refresh ya bagi teman-teman peserta. Nah, lalu kemudian jenis perkara daripada kompetensi pengadilan agama itu dapat kita baca di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, ada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Ini merupakan jenis-jenis perkara yang boleh untuk diadili oleh pengadilan agama. Artinya hanya terbatas dengan ke-10 hal yang ada di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini saja yang merupakan lingkup perkara yang boleh diadili oleh pengadilan agama. Perkawinan itu apa saja kira-kira yang menjadi permasalahan dalam hukum perkawinan? Itu izin beristri lebih dari seorang. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak. Jadi sebenarnya banyak ya, tapi yang mungkin yang teman-teman peserta pahami kebanyakan adalah gugatan perceraian atau perceraian karena talak ya. Tapi sebenarnya kalau masalah perkawinan itu lebih banyak ya, tidak hanya terbatas berkaitan perceraian, walaupun di pengadilan agama itu paling banyak dan masalahnya adalah masalah perceraian atau gugatan perceraian ya. Dan penguasaan hak asuh anak itu yang mungkin banyak paling sering di pengadilan agama. Ya, lebih lanjut berkaitan dengan perkawinan itu juga ada penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi ada kewajiban-kewajiban seperti uang mut'ah dan sebagainya yang harus dibayarkan oleh suami atau mantan suami ya kepada mantan istrinya. Nah, itu juga merupakan kewenangan dari peradilan agama. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya dan sebagainya. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Nah, selain daripada masalah perkawinan tadi juga ada masalah waris.
Waris adalah penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Jadi berkaitan dengan waris itu tidak hanya mengenai siapa yang menjadi ahli waris, tapi juga bagiannya berapa masing-masing orang tersebut dalam menerima hak warisnya. Lalu kemudian ada wasiat. Jadi salah satu juga kompetensi daripada peradilan agama, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Jadi pada intinya ketika berbicara wasiat itu harus yang memberikan wasiat itu meninggal dunia dulu, baru bisa diberikan manfaatnya. Nah, dalam waris Islam disebut wasiat orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, menurut pasal 194 kompilasi hukum Islam. Selain waris, wasiat ada hibah. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya. Hibah kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai warisan. Nah, ini kadangkala banyak terjadi juga berkaitan dengan hibah ini. Kenapa ada penekanan hibah tidak dapat ditarik kembali? Karena faktanya di masyarakat itu banyak sekali kadangkala ahli warisnya itu yang justru malah menarik hibah yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Nah, ini tentunya permasalahan-permasalahan yang juga ada di masyarakat yang menjadi kewenangan dari kompetensi pengadilan agama. Kemudian wakaf. Nah, wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya itu namanya wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi kalau sekarang wakaf itu bentuknya tidak hanya berupa benda tapi juga bisa uang. Jadi sekarang ada lembaga wakaf itu yang juga menerima uang. Zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ya, jadi ini jelas ada lembaga negara yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam kaitan pembagian zakat dan sebagainya. Selain zakat ada infak. Jadi perkara-perkara itu ternyata juga ada di masyarakat yang tentunya menjadi kewenangan daripada pengadilan agama. Di mana infak itu merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Kira-kira ada nggak sih perkara-perkara berkaitan zakat, infak yang diajukan di pengadilan agama? Biar enggak ngantuk ini. Saya mau tahu barangkali pernah dengar ada enggak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan infak, zakat, sodako yang diajukan dalam pengadilan agama. Terus kira-kira perkaranya seperti apa? Atau yang diketahui paling ya hanya perceraian dan waris ya. Yang paling banyak mungkin adalah perkara perceraian dan waris ya. Tapi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan zakat, infak, sodako itu mungkin jarang atau tidak ada karena memang itu kan adalah kerelaan hati ya. Artinya itu hubungan hablum minallah sendiri dan juga hablum minannas antara manusia dengan manusia yang lain. Oke, jadi sudah saya singgung berkaitan sodako. Lalu yang paling terbaru menjadi suatu, bukan terbaru ya, artinya kewenangan yang lain daripada pengadilan agama adalah berkaitan dengan ekonomi syariah. Ya, penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada huruf I menjelaskan bahwa
Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Ya, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, ya semua sekarang serba istilah-istilah syariah itu. Nah, sekarang bahkan jual beli rumah itu juga namanya sekarang ada properti syariah dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali sekarang menambahkan istilah atau kata syariah untuk menjadikan hal tersebut menjadi lebih islami, ya, bisnis syariah. Itu merupakan juga ternyata menjadi kewenangan daripada peradilan agama. Jadi kalau misalnya sengketa dengan bank syariah, maka penyelesaiannya bisa diajukan di pengadilan agama. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup pengadilan agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Jadi artinya seandainya misalnya dalam perjanjian atau klausula perjanjiannya dengan bank syariah itu dinyatakan bahwa jika ada sengketa maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional misalnya BANI, maka berarti yang berlaku adalah perjanjian tersebut. Jadi tidak diselesaikan di pengadilan agama. Namun jika tidak ada kata-kata atau klausula demikian, maka penyelesaiannya harus dalam lingkungan pengadilan agama. Penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tentunya ketika itu misalnya diselesaikan oleh BANI, maka BANI pun juga tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Tidak boleh dengan hukumnya sendiri atau artinya hukum peradilan umum, tapi harus juga tetap tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penjelasan pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama adalah musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah Basarnas atau lembaga arbitrase lain, atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Lebih lanjut berkaitan dengan prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama. Ya, bagi yang mungkin sudah berpengalaman sebelumnya pernah ikut kantor advokat atau yang sudah biasa mungkin membantu daftarkan perkara mungkin sudah paham ya. Berkaitan dengan pendaftaran perkara gugatan dan permohonan, yang pertama pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan tentunya yang pertama adalah pribadi, masing-masing orang perorangan, kuasa hukum, dan juga kelompok. Kalau ini bentuknya adalah gugatan class action, maka itu adalah kelompok. Petugas meja 1 menerima gugatan, permohonan, verset, permohonan eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga atau defense verset. Dalam hal pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan pada petugas meja 1 yakni berupa surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang minimal 2 rangkap. Khusus surat gugatan jumlah rangkapnya sesuai jumlah tergugat. Jadi kalau tergugatnya banyak ya harus disesuaikan. Lalu kemudian dokumen yang lain yang perlu disiapkan selain surat gugatan dan atau permohonan adalah surat kuasa khusus. Ya, kalau ini adalah dikuasakan oleh pihak lain atau dia dengan menggunakan jasa advokat, tentunya harus surat kuasanya dibawa. Lalu fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku dengan melampirkan berita acara penyumpahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Petugas meja 1 akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Lalu kemudian petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3. Yang kemudian dibayarkan ke loket bank yang ada untuk biaya perkaranya sesuai dengan SKUM yang dikeluarkan tadi. Nah, untuk nanti kemudian setelah menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas bank, pihak berperkara menyerahkan kembali ke kasir untuk nanti diberi nomor perkara.
Nah, setelah diberi nomor perkara, maka pendaftaran selesai. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Nah, hari sidang pertama dalam pengadilan agama paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 hari sebelum persidangan. Lalu kemudian tahap selanjutnya setelah pendaftaran dan sebagainya, maka tahapnya adalah persidangan. Di mana pada saat masa persidangan, pihak-pihak tentunya harus hadir di persidangan sesuai dengan panggilan sidang. Jadwalnya sudah ditentukan tadi. Para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya atau bantahannya. Setelah itu baru majelis hakim membacakan putusan dari ketua majelis. Ketua majelis memberitahukan pada penggugat atau pemohon untuk menghadap kasir guna mengecek panjer biaya perkara yang bersangkutan. Perkara harus sudah diputus paling lambat 6 bulan sejak pendaftaran, termasuk minutasi berkas perkara. Jadi ada timeline-nya yang harus dipatuhi berdasarkan undang-undang. Tentunya adalah paling lambat 6 bulan sejak pendaftaran sudah harus diputus. Setelah putusan, tentunya dalam sebuah proses itu, dalam sebuah tadi kita katakan hukum acara itu kan proses ya. Setelah pendaftaran, proses persidangannya, lalu kemudian sekarang adalah setelah putusan. Nah, setelah putusan, pemohon atau penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjer biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara pada pemohon atau penggugat. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai dengan sisa yang ada dalam jurnal. Buku jurnalnya ya, diserahkan pada pemohon dan penggugat untuk ditandatangani. Jadi kalau misalnya uangnya ternyata masih lebih tuh bisa kita minta kembali ya. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 lembar. Lembar pertama untuk pemegang kas, lembar kedua untuk pemohon atau penggugat, dan lembar ketiga dimasukkan dalam berkas perkara. Pemohon atau penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak pemohon atau penggugat. Catatan, apabila pemohon atau penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil. Dalam pemberitahuan tersebut juga diterangkan apabila pemohon atau penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan. Yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke kas negara. Jadi eman-eman ya, kalau misalnya habis perkaranya selesai harus ditanyakan itu uang perkara, siapa panjernya itu. Kalau ada lebihnya kan bisa diambil. Kalau kurang gimana? Kalau kurang ya dibayarkan. Para pihak dapat mengajukan banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila para pihak tidak hadir dalam saat putusan diucapkan. Jadi itu proses daripada mekanisme dalam bersidang di pengadilan agama. Kemudian produknya daripada pengadilan agama selain putusan yang tentunya kita tahu kalau misalnya itu bentuknya adalah gugatan maka produknya adalah putusan. Kalau produknya adalah wujudnya tadi adalah permohonan, maka produknya adalah penetapan. Istilah penetapan dan putusan berbeda pada perkara perceraian. Dalam perkara cerai talak, produk pengadilan dikenal dengan istilah penetapan. Padahal hakikatnya perkara tersebut berdasarkan sengketa hanya saja pihak suami sebagai pemohon dan pihak istri sebagai termohon. Dalam perkara gugat cerai, produk pengadilan dikenal dengan istilah putusan. Ini pun berdasarkan sengketa pihak istri sebagai penggugat dan pihak suami sebagai tergugat. Kedua istilah tersebut
dikenal dengan istilah perkara kontentiosa. Ya, nanti mungkin ada pertanyaan seperti itu di dalam ujian nanti. Apa itu perkara kontentiosa? Selain perkara kontentiosa, terdapat pula produk pengadilan yang perkaranya tidak didasarkan sengketa, tetapi perkara yang sifatnya volunteer, yaitu permohonan murni yang ditentukan oleh undang-undang. Produknya berupa penetapan seperti penetapan ahli waris, penetapan isbat nikah, dan lain-lain yang perkaranya ditentukan undang-undang. Jadi meskipun kalau bercerai itu suami yang mengajukan itu adalah bentuknya adalah permohonan cerai talak, tetapi itu merupakan bentuk perkara kontentiosa ya. Artinya putusannya itu bukan permohonan nanti. Jadi bentuknya adalah putusan, tetap sama-sama putusan. Meskipun gugat cerai juga bentuknya putusan, permohonan cerai talak juga bentuknya adalah putusan. Jadi berbeda dengan penetapan atau volunteer, yang kalau penetapan itu bentuknya karena adanya permohonan seperti penetapan ahli waris, penetapan isbat nikah, dan sebagainya. Produk pengadilan agama lainnya yang berdasarkan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, yaitu berupa permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk ini dikenal dengan istilah P3HP. Ya, jadi ada lagi selain daripada tadi putusan, penetapan, juga ada P3HP. Lalu kemudian lainnya adalah berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 berupa war making oleh PA, yaitu permohonan dari seorang atau para ahli waris yang menyatakan sesuatu keadaan yang oleh panitera membubuhkan tanda tangannya pada pernyataan tersebut. Jadi ada 4 produk pengadilan agama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya mencontohkan gugatan cerai atau permohonan cerai. Yang mau tanyakan, monggo. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, Ibu BC. Selanjutnya adalah memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta PKPA yang ingin mengajukan pertanyaan bisa angkat tangan, baik yang di dalam kelas maupun dalam Zoom meeting. Saya persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Atau mungkin dari Ibu BC yang mau bertanya pada peserta. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktu itu. Nama saya Zaki. Saya tanyakan berkaitan dengan sengketa di bank syariah. Oh ya. Kalau di bank umum itu kan biasanya kalau ada sengketa itu menggugatnya ke pengadilan itu kan lewat GS ya, gugatan sederhana. Itu. Biasanya kalau ada sengketa antara kreditur sama debitur. Ya. Kalau di bank umum itu kan biasanya kalau ada sengketa antara debitur dengan pihak bank, itu kan ada yang namanya GS, gugatan sederhana ke pengadilan umum. Kalau untuk bank syariah itu gugatannya di peradilan agama itu gimana Bu? Maksudnya sama atau? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Zaki. Jadi tentunya itu sama Pak. Jadi hanya ada prinsip-prinsip syariah yang mana kalau misalnya di peradilan agama atau di bank syariah itu kan ada Dewan Pengawas Syariah. Dan tentunya ada keterlibatan daripada DPS itu dalam penyelesaian sengketa dengan bank syariah atau ekonomi syariah lain, artinya selain bank. Ada asuransi syariah, ada
ada banyak tadi yang berkaitan dengan syariah tadi. Dari asal syariah, restoran syariah itu semua ada lembaganya. Yang tadi saya katakan ada Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada keterlibatan BPS dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan prinsip syariah yang dilanggar. Ya, jadi ada itu dari BPS. Ya. Ya, itu kalau misalnya di dalam klausula perjanjian yang disepakati antara debitur dengan kreditur, misalnya di awal itu penyelesaian jika terjadi sengketa maka diselesaikan melalui BANI misalnya atau Basarnas misalnya. Nah, maka penyelesaian sengketanya nanti akan melalui lembaga tersebut, tidak melalui pengadilan agama. Nah, itu tentunya kesepakatan dari para pihak, Pak. Oke. Oke. Yang lain monggo. Ya, oke, saya berikan contoh anatomi berkaitan dengan contoh gugatan cerai dulu. Oke, jadi ini sekedar contoh saja bagi Bapak Ibu barangkali nanti sudah menjadi advokat dan kemudian ada klien yang mau menggugat cerai suaminya, maka bentuk gugatan cerainya kira-kira seperti ini. Harus ada perihal gugatan cerai kepada Ketua Pemimpin Agama di Surabaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata itu. Jadi bedanya lagi kalau misalnya di pengadilan umum kan tidak ada tambahan kata-kata tersebut. Kalau di pengadilan agama harus ada kata-kata salam menurut Islam. Lalu kemudian dengan hormat, kalau yang ke bawah ini para pihak tentunya sama dengan pengadilan umum, hanya saja juga perlu dipahami kembali bahwa kalau pengadilan agama harus ada bin atau binti, itu harus disebutkan. Ya, kalau di pengadilan umum kan tidak perlu ada namanya bin atau binti orang tuanya. Lah, kalau pengadilan agama itu jangan terlupa akan hal itu. Dan agama itu juga harus ditulis karena mengingat kalau kita berbicara tentang agama harus Islam, jadi perlu ditulis agamanya apa. Ya, ini untuk para pihak. Lalu kemudian di bagian berikutnya adalah bagian alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya gugatan cerai. Ya, tentunya karena dasar dari perkawinan itu sendiri apa, misalnya buku perkawinannya dari kedudukan akta nikah nomor berapa sekian-sekian dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan sekian apa-apa itu harus ditulis, baru kemudian perkawinannya sudah berapa lama, dikaruniai berapa anak, itu harus disebutkan di situ, disampaikan di dalam gugatannya. Lalu kemudian kronologi perceraiannya karena apa? Alasan perceraiannya karena apa? Karena perselisihan kah? Karena pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan, karena tidak harmonis lagi, dan tentunya dasar daripada perceraian itu harus berdasarkan kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Lalu kemudian setelah itu apa yang dimintakan juga di dalam gugatan itu saya pikir nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan kasus yang ada. Ya. Lalu kemudian di dalam petitumnya tentunya meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menjatuhkan talak 1 bain sukro tergugat terhadap penggugat. Ya, terserah ini untuk menjatuhkan talak ini juga macam-macam tergantung kliennya minta
Misalnya langsung minta talak 3, ya, ya monggo. Jadi itu nanti yang akan kita mintakan di dalam petitum. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat. Ya, jadi itu namanya membubarkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ya. Intinya sama. Hanya tadi yang disampaikan di atas bahwa jangan terlupa untuk salamnya dan juga bin atau bintinya, itu saja sih sebenarnya yang berkaitan dengan bedanya kalau kita gugat cerai di pengadilan agama dan mungkin di pengadilan umum. Oke, langsung aja ya. Kalau permohonan cerai ini kayaknya sama, hanya kalau permohonan cerai talak ini kan diajukan oleh pihak suami kepada istrinya, bentuknya sama saja dengan gugatan tadi. Hanya perihalnya saja adalah perihalnya permohonan cerai talak. Nah, untuk permohonan cerai talak ini tentunya diajukan oleh si pria kepada si wanitanya, jadi berbeda tadi ya. Oke, ini ada contoh soal upah. Saya minta dikerjakan dulu, coba dibaca. Ada contoh soal upah, coba dikerjakan terus di kertas kira-kira jawabannya apa. Nanti kita diskusikan. Saya beri 10 menit untuk mengerjakan. Yeah.
Baik, waktu mengerjakan kuis sudah selesai. Selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng. Untuk jawabannya, silakan untuk Ibu BC untuk membahas. Oke. Sudah dapat berapa jawaban? Sudah 15 soal? Jadi kira-kira nanti soal-soal dalam UPA itu seperti ini ya. Jadi karena untuk materi hukum acara peradilan agama itu kan hanya masuk di dalam multiple choice-nya. Jadi ya akan seperti ini saja, tidak ada dalam esainya. Oke, jadi untuk jawaban pertama kira-kira apa jawabannya? Apa kira-kira jawabannya yang pertama? Semua pasti jawabnya B ya. Padahal itu sebenarnya jawabannya itu A. Penggugat. Dasarnya di mana? Di pasal 73. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Jadi jawabannya itu A, penggugat. Ya, jangan tertipu. Saya juga awalnya kalau baca ini pasti, wah ini pasti tergugat ini jawabannya. Ternyata jawabannya adalah penggugat. Dasarnya di pasal 73 Undang-Undang Nomor 789. Yang nomor 2. Apa? B, termohon ya. Dasarnya di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 789, permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Ya, jadi di dalam pasal 66 ayat 2 itu adalah dasar hukum daripada jawaban tersebut. Nomor 3. Yang B. Ya, oke. Jadi yang nomor 3 itu jawabannya yang memang B ya. Tadi seperti yang saya paparkan di materi, tadi ada RV, ada HIR atau RBG, ada kompilasi hukum Islam, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai pengganti daripada Undang-Undang 789, dan juga ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kalau yang nomor 4, apa jawabannya? C. Ya, oke. Jadi tadi di dalam materi juga ada bagi sengketa umat Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan lain-lain diatur dalam pasal 49 ya. Nomor 5. Talak apa? Nomor 5. Belum jawab. Ini nomor 5. C ya. Oke, talak raj'i. Di dalam pasal 117 dan 118 kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Kalau di dalam pasal 119 dijelaskan talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak bain sughra sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, talak yang terjadi qabla al-dukul, talak dengan tebusan atau kuluk, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Sedangkan talak bain kubra
adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian, ba'dal al-dukul dan habis masa iddahnya. Jadi Kak, di sinetron-sinetron tuh biasanya ceritanya harus nikah dulu sama orang lain itu berarti dia kena talak bain kubra ya. Ya, sedangkan ada talak bid'i adalah talak yang dilarang atau talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ya. Lanjut nomor 6. C. Ya. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang disebut taklik talak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 huruf E kompilasi hukum Islam. Selanjutnya nomor 7. Berapa lama batas waktu yang diberikan pada suami untuk mengungkapkan ikrar talak? Gak ada yang tahu? Belum dijawab? 6 bulan. Berarti kebukti belum pernah mengajukan permohonan cerai talak ya. Nah, jadi di dalam pasal 131 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa ayat 1 pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan, terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap menjadi utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Ya, jadi disebutkan tadi di dalam ayat 4-nya jatuh temponya adalah 6 bulan. Jadi diberi waktu sampai 6 bulan, kalau tidak menyampaikan ikrar talaknya maka proses perceraiannya yang sebelumnya itu dianggap tidak berarti sehingga tetap menjadi suami istri. Berikut adalah cara-cara memberikan wasiat kecuali. Nomor 8. D. Di hadapan kepala kecamatan tempat domisili. Kecuali loh ya. Nah, jadi harus kadang-kala pertanyaan itu memang menjebak. Jadi kadang-kala kita terpaku pada jawaban yang benar pada pertanyaan adalah kecuali. Ya, di dalam pasal 195 kompilasi hukum Islam ayat 1, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Yang tidak ada tentunya adalah di hadapan kepala kecamatan tempat berdomisili, tidak ada. Lanjutnya nomor 9. Yang lain? Apa jawabannya? D. Saudara kandung laki-laki dan atau perempuan. Dasarnya di mana? Di dalam pasal 174 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam. Ya, kelompok-kelompok
ayat 1, 174 ayat 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah. Itu ada golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Lalu yang di ayat 2-nya, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Jadi kalau misalnya kecuali kalau tidak ada ayah, artinya tidak ada ayah atau ibu, tidak ada janda atau duda, tidak ada laki-laki dan atau perempuan, maka saudara kandung laki-laki atau perempuan itu masih berhak mendapatkan menjadi ahli waris, mendapatkan harta waris. Tapi kalau misalnya ada ketiga unsur tadi, maka saudara kandung laki-laki dan atau perempuan itu tidak berhak. Oke, nomor 10. Apa? B. Ya. Wasiat tidak bisa diberikan kepada anak kandung. Jadi seperti saya sampaikan di paparan materi, karena anak kandung itu otomatis ya menjadi ahli waris ya. Jadi tidak perlu lagi untuk diberikan wasiat. Ya, dasarnya di dalam pasal 195 kompilasi hukum Islam. Nomor 11. B. Sepertiga dari harta benda milik pemberi hibah. Berdasarkan pasal 210 ayat 1 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Oke, nomor 12. Ya, namanya adalah nazir. Ya, nazir itu adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Ya, di dalam pasal 215 kompilasi hukum Islam, ayat 5-nya dijelaskan pengertian dari nazir tersebut. Oke, nomor 13. Wakaf merupakan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pengadilan agama. Kompetensi relatifnya pengadilan agama yang mewilayahi yaitu, ini berbicara mengenai kompetensi. Ya, D. Tempat keberadaan benda wakaf. Jadi kalau perkaranya adalah perkara wakaf, maka kompetensi relatifnya ada di tempat keberadaan benda wakaf. Tentunya di dalam dasarnya di dalam pasal 226 kompilasi hukum Islam. Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bukan di tempat tinggal tergugat, bukan tempat tinggal penggugat, atau bukan di tempat tinggal wakif. Nomor 14. Ini terlihat sederhana, namun ternyata permasalahan yang seperti ini juga menjadi suatu pertanyaan yang mengecoh ya. Jadi apa jawabannya? C ya, tentunya ketika tadi kita berbicara kalau di dalam gugatan kita harus menyampaikan Assalamualaikum, maka putusannya pun juga akan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama menjelaskan bahwa ayat 1 peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oke, yang terakhir. Nah, tadi juga saya singgung ini.
B, kontentiosa ya. Tadi saya sampaikan kan ada volunteer dan juga ada kontentiosa. Jadi kalau berkaitan dengan cerai, baik itu talak maupun gugat cerai itu termasuk dalam kontentiosa. Jadi jangan terjebak karena permohonan cerai talak dengan istilah kata permohonan, lalu itu menjadi sebuah volunteer, itu bukan ya. Jadi meskipun permohonan cerai talak itu masuk kategori kontentiosa. Ya, jadi volunteer itu kalau kita pahami lagi bahwa perkara tidak terdapat sengketa di dalamnya, hanya ada satu pihak saja, biasanya bentuk permohonan dan produk hukum yang diterbitkan oleh hakim biasanya penetapan. Sedangkan kontentiosa itu pada kuncinya adalah ada yang berperkara atau istilahnya ada sengketa di dalamnya. Kalau kontentiosa perkara yang terdapat sengketa di dalamnya, para pihak biasanya terdiri dari dua orang yang saling bertentangan. Biasanya bentuknya adalah pengajuan gugatan, produk hukum yang diterbitkan hakim adalah putusan. Jadi itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri materi kita pagi hari ini? Monggo. Jadi kira dan yang salah tadi sudah dihitung. Jadi dari mungkin pertanyaan berkaitan dengan perbedaan agama ini jumlahnya mungkin ya sekitar inilah antara 10 sampai 15 soal. Jadi kalau kita sudah bisa curi poin dari soal-soal perbedaan agama tentunya sudah cukup membantu untuk hasilnya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya ini karena waktunya kurang 30 menit lagi, mungkin ada yang masih belum paham atau bingung, bisa ditanyakan kepada pemateri kita, Bapak atau Ibu, maupun yang ada dalam Zoom meeting, saya persilahkan. Mungkin ada suatu kasus atau permasalahan yang pernah terjadi, bisa langsung konsultasi juga ke pemateri kita, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bu BC. Silakan Bu, mungkin biar suasana juga nggak bosen Bu, biar nggak ngantuk juga Bu. Bisa cerita atau mungkin diskusi Bu dengan para peserta. Kalau pengalaman, yang pengalaman pasti ibu-ibu, bapak-bapak. Enggak lah Bu. Pengacara itu kan banyak kasusnya Bu. Gak mesti cuman melulu-melulu sih. Kalau ada teman saya memang sobonya itu Bu, cuman di pengadilan agama. Jadi dia itu udah kaya malah dari pengadilan agama. Karena yang diurusi cuman perceraian. Sehari itu bisa 10 perkara dia. Nongkrongnya cuman iya. Iya, Bu, bener. Teman saya itu ada sampai sehari itu 10 sampai banyak, lebih dari 10 juga ada per hari sidang masalah perceraian tok. Ya kan? Jadi tipsnya ya mereka itu enggak target mahal-mahal ya, tetapi apa ini namanya? Yang penting banyak kliennya. Ini kan namanya jual jasa, Bu. Kalau jual jasa itu kan ya nggak ada batas atas, batas bawah. Jadi beda kalau misalnya jualan barang ya. Kalau kita misalnya mau jual barang harganya beda, nanti akan ditegur sama penjual yang lain. Tapi kalau jual jasa kan relatif. Jadi artinya nggak bisa ditegur juga. Kalau kamu kok murah-murah. Ya gak bisa gitu juga. Ya terserah, aku mau langsung tarif murah. Menurutku segitu wis cukup. Ya kan gak bisa.
Ya, monggo Pak. Ya. Misalkan suami istri, suaminya meninggal, kemudian tidak punya anak, itu ahli warisnya cukup istri saja ya Bu ya? Ya, istri juga keluarganya tadi Pak, keluarganya si suami juga, Saudara kandung suami saudara ya? kandung juga bisa dapat Bisa bagian. dapat. Itu diharuskan atau gimana? Bukan diharuskan, tapi ada skemanya Pak, berdasarkan peraturan tuh. Berarti saudara kandung dari suami dapat bagian ya, Bu ya? Ada bagiannya berapa per berapa itu ada. Bentar coba saya cari. Saya pernah ya, jadi ada tabel ahli waris dan bagian waris hukum waris Islam. Menurut kompilasi hukum Islam itu ada bagiannya masing-masing. Kalau nasabnya saudara kandung, laki-laki yang seayah itu juga ada berapa bagian. Tentunya itu bisa dibaca di kompilasi hukum Islam maupun di Al-Quran dan hadis itu juga ada Pak. Ini coba saya share, cuman memang agak kurang begitu jelas sih screenshotannya. Tapi kalau misalnya searching di Google ada. Jadi pada intinya ada Bu ya? Ada bagiannya Pak. Ya. Kemudian si istri meninggal. Sama, istri pun Enggak, meninggal. maksudnya setelah suami meninggal, tadi kan harta waris itu dibagi dengan istri sama saudara kandung. Saudara, anak juga ya Pak, anak juga. Ini contoh, misalkan nggak punya anak. Oh, misalnya nggak punya anak, iya. Kemudian istri tetap dapat. Istri dapat, ada. Terus saudara kandung. Iya. Kemudian berikutnya, istri dari suami tadi meninggal, itu ke siapa? Ahli warisnya. Artinya kalau meninggal semua. Iya, iya. Nah, itu tergantung hartanya ini harta bawaan atau harta gonogini, Pak. Kalau harta bawaan dari pihak suami, ya otomatis menjadi waris dari keluarga suami. Keluarga istri nggak boleh minta karena itu adalah harta bawaan dari si suami. Tapi kalau misalnya itu harta gonogini, ya nanti diperhitungkan berapa kekayaan yang diperoleh selama menikah. Yang kemudian nanti hak daripada saudara si istri bisa menuntut di situ. Hanya di bagian separuh daripada harta gonogininya. Jadi misalkan nilainya ternyata ditaksir 10 juta misalnya. Berarti yang bisa dibagi untuk keluarga si istri ya 5 juta itu silakan dibagi sendiri. Berdasarkan tata urutannya. Ya, 5 jutanya lagi ya untuk pihak si suami. Maksudnya si suami? Iya, si keluarga suami maksudnya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Perihal penetapan waris, penetapannya itu apakah penetap di warisnya saja ataukah juga pembagiannya? Nah, jadi penetapannya itu adalah penetapan ahli waris dulu sebelum nanti penetapan bagiannya. Karena kita harus cari tahu dulu, istilahnya meyakinkan bahwa si A ini memang benar-benar saudaranya, atau si A ini benar-benar keponakannya, atau si A ini ibunya atau bapaknya si yang meninggal. Itu harus dengan pembuktian tentunya keterangan dari
keterangan ahli waris yang diketahui atau disaksikan oleh camat, lurah dan sebagainya, perangkat setempat yang memang tahu bahwa si A ini memang saudaranya, bapaknya, ibunya dari yang mewaris. Ketika sudah ada penetapan, berarti ditetapkan dulu ahli warisnya, Baru nanti kemudian kita ada pengajuan lagi ya Bu? iya. Berarti bentuknya semacam permohonan pembagian waris secara sesuai hukumnya. Kan mungkin kalau dibagi secara kekeluargaan mungkin kan pada ragu semua, atau mungkin ada seumpama punya ahli waris anaknya 3 atau sama bapaknya 1 jadi 4 orang, itu mungkin kalau dibagi secara kekeluargaan mungkin ada yang tidak terima, atau mungkin Jadi memang lebih baiknya fungsinya daripada diajukan permohonan dulu ya Bu ya. Iya, diajukan permohonan ya seperti tadi Pak. Jadi nah, karena itu merupakan kompetensi pengadilan agama, itu salah satunya juga berkaitan dengan waris, ya, nanti diajukan di pengadilan agama berkaitan dengan untuk itu. Tentunya sebelumnya sudah pegang dulu ini penetapan ahli warisnya, baru nanti untuk haknya. Untuk pengajuan waris, pembagian warisnya Bu. Ketika di situ ada 4 atau lebih dari 2 ahli waris, itu yang berhak untuk mengajukan atau yang berhak mengajukan permohonan itu siapa Bu ya? Apakah masing-masing pihak atau istilahnya sukarela? Ya wis siapa saja yang ngajukan ini, atau mungkin ada silsilah, mungkin kalau dari dudanya atau jandanya atau dari anak tertua atau gimana itu? Ya, kalau itu sebenarnya gini, bisa saja diajukan oleh salah satu, tetapi yang lain itu memberikan kuasa kepada si satu itu. Jadi saudara-saudara yang lain memberikan kuasa kepada saudara yang ini, misalnya yang ditunjuk si A misalnya, untuk kamu aja lah yang ngurusi. Saya memberikan kuasa ke kamu untuk mengurusi karena saya nggak ada waktu dan sebagainya, dan karena misalnya lokasinya di desa jauh ke kota dan sebagainya, bisa memberikan kuasa kepada saudaranya yang ditunjuk untuk mengurus perkara waris tersebut. Iya, harus ada. Ya, karena nanti ditakutkan kalau misalnya ada yang kancrit gitu ya, aslinya artinya kancrit itu yang tadi dia tidak tahu kalau ternyata ada harta waris yang bisa dibagi. Nah, nanti ketika perkara itu ternyata sudah selesai dibagi, dia mau minta haknya, ini kan nanti repot. Dimintakan ke siapa. Ya, jadi harus benar-benar dicari dulu ahli warisnya itu siapa saja dari si pewaris ini. Gitu, Pak. Yeah. Baik, sesi tanya jawab dan juga pemaparan materi juga sudah selesai. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu BC yang telah berkenan untuk menjadi pemateri pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sesi pertama ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya peserta boleh keluar untuk nyemil atau ngopi sebentar sebelum memasuki sesi kedua. Lalu sebelum saya tutup acaranya, silakan para peserta untuk maju untuk mengambil dokumentasi bersama dengan pemateri kita. Terima kasih ya atas keaktifan di kelas pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita foto.